Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica Sangkayo, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori konseling Bowenian. Pendekatan Bowenian terapi adalah terapi untuk menenangkan orang tua dan melatih mereka untuk menangani suatu masalah keluarga secara lebih efektif. Adapun tujuan dari terapi ini adalah untuk meningkatkan fokus diri, mengurangi reaktivitas emosional, dan mengubah pola. Bowenian mempunyai pandangan bahwa keluarga adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem seperti pernikahan, orang tua, anak, dan saudara kandung. Adapun pandangan Bowen yaitu yang pertama, keluarga merupakan faktor penting bagi suatu individu. Yang kedua, family therapy versus family system therapy. Family therapy yaitu tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki fungsi psikologis. Sedangkan family system therapy sejenis terapi keluarga yang fokus pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh keluarga sebagai suatu sistem. Yang ketiga, ragam-ragam terapi keluarga. Yang pertama, intergenerasional. Bowen ia menekankan pada sistem emosi keluarga dan sejarah 21. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, atau bahkan nenek dan kakek. Dia tertarik bagaimana keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan lainnya. Yang kedua, struktural. Salvador Minuchin, di mana suatu keluarga mengatur dirinya dan saling berhubungan dan dapat mengubah atau mengatur ulang suatu keluarga. Yang ketiga, strategik. Jay Haley adalah sudut pandang yang sistematik terhadap masalah tertentu, tingkah laku, dan berfokus pada prosesnya. Dan tugas konselor membuat orang mencoba tingkah laku yang lama tidak dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, eksperiental, yaitu dari Gestalt. Selanjutnya adalah pendekatan Bowen. Menekankan pada suatu sistem emosi keluarga dan sejarah. Sistem ini dapat dilacak melalui dinamika keluarga, orang tua, dan keluarga kakek nenek. Keluarga memproyeksikan emosi mereka pada anggota keluarga tertentu dan reaksi anggota keluarga itu terhadap keluarga lainnya. Konsep dasar Bowen. Yang pertama, pemisahan diri atau differentiation of self. Pemisahan diri adalah suatu kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga, tetapi dengan catatan dapat mempertahankan pemikiran dengan tenang dan jernih dalam menghadapi konflik, kritik, serta menolak pemikiran yang tidak jelas serta emosional. Yang kedua adalah triangulasi. Konsep hubungan segitiga merujuk pada konfigurasi emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Triangles adalah penghalang dasar pembentukan sistem emosional. Triangulasi ini dapat terus berlangsung dalam jangka waktu yang tak terbatas dengan melibatkan orang di luar keluarga, termasuk terapis keluarga yang dianggap sebagian bagian dari keluarga. Yang ketiga, proses emosional sistem keluarga inti. Menggambarkan pola fungsi emosional dalam suatu generasi. Umumnya hubungan terbuka terjadi selama masa pacaran. Kebanyakan individu memilih pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Jika tingkat perbedaan yang muncul rendah pada
masa penjejakan dalam hal ini adalah masa pacaran, maka kemungkinan besar akan muncul masalah di masa mendatang. Yang keempat yaitu proses proyeksi keluarga. Pasangan yang tidak mampu terikat dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Peristiwa tersebut dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, dan anak. Segitiga ini pada umumnya berada pada berbagai tingkatan intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dengan anak. Yang kelima, proses transmisi multigenerasional, yaitu suatu cara pola interaksional yang ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya, merupakan bagian yang berkelanjutan dari suatu proses yang natural atau alami dari seluruh generasi. Sikap, nilai, kepercayaan, perilaku, dan pola interaksi didapatkan dari orang tua kepada anak melalui seluruh kehidupan, penting untuk dikaji pada keluarga, terutama keluarga dalam suatu generasi yang turun-menurun. Yang keenam adalah sibling position. Satu kedudukan yang dipegang oleh keluarga akan mempengaruhi perkembangan keluarga yang dapat diprediksi dari karakteristik profil anak ke beberapa serta kepribadian anggota keluarga tersebut akan menentukan posisi seseorang dalam keluarga. Bowen menggunakan teknik ini untuk membantu menggambarkan tingkat perbedaan kedudukan di antara keluarga, serta kemungkinan terjadinya proses proyeksi keluarga secara langsung. Yang ketujuh, regresi sosial. Teori Bowen meluaskan pandangannya terhadap masyarakat sebagai sistem sosial yang seperti layaknya keluarga. Konsep sosial ini membandingkan antara respon masyarakat dengan respon individu dan keluarga terhadap tekanan krisis emosional. Tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan, penyebab penyelesaiannya tergesa-gesa, pertambahan masalah, serta siklus yang sama yang berulang secara terus-menerus. Pembeda sel. Pembeda sel merupakan konsep di dalam intrafisikal maupun antar individu, interpersonal dari individu. Selanjutnya, aspek intrapsikis merupakan kemampuan untuk memisahkan perasaan dan pikiran orang. Yang mampu membedakannya hanyalah orang yang tidak ingin ia berpikir dan tidak pernah merasa. Bagian C, aspek interpersonal adalah orang yang tidak mampu membedakan antara bereaksi secara emosional, baik positif maupun negatif terhadap orang lain. Ia memiliki identifi otonom yang terbatas. Orang yang mampu membedakan akan mampu mengambil pendirian berdasarkan prinsip-prinsipnya, mampu mengembangkan kedekatan tanpa dibentuk orang lain. Yang terakhir, dalam proses pembedaan meningkatkan tanggung jawab pribadi. Yang selanjutnya adalah segitiga. Yang pertama, semua hubungan yang signifikan secara emosional dibayangi oleh pihak ketiga, dalamnya termasuk saudara, teman, benda-benda, pekerjaan, dan memori. Yang kedua, hubungan bersifat dinamis, ada siklus kedekatan segitiga dapat berkembang pada waktu berjauhan. Yang ketiga, dalam hubungan pasangan yang mengalami tekanan akan sering berhubungan dengan orang lain untuk mendapatkan teman sekutu. Yang keempat, kadangkala orang yang terdekat menawarkan dukungan ketika mengalami konflik atau kecemasan. Selanjutnya yaitu tujuan konseling. Yang pertama, menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala yang timbul. Yang kedua, meningkatkan setiap partisipan disesuaikan untuk tingkat pemisahan diri dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai sistem. Yang ketiga, peran terapiknya adalah
sebagai pelatih atau supervisor, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Teknik terapis meliputi mendefinisikan dan mengklarifikasi hubungan antara keluarga, membantu anggota keluarga, mengembangkan hubungan satu sama lain, dan meminimalkan hubungan segitiga dalam sistem. Mengajarkan anggota keluarga mengenai fungsi sistem emosional, meningkatkan perbedaan dengan mendorong kedudukan sebagai suatu individu selama mengikuti terapi. Bentuk-bentuk perubahan perilaku menurut Bowen. Yang pertama, perubahan alamiah. Perilaku manusia selalu berubah, di mana sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alami. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan oleh diri sendiri. Misalnya Pak Anwar adalah perokok berat, tetapi karena pada suatu saat ia terserang batuk yang sangat mengganggu, maka ia memutuskan untuk mengurangi merokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya ia berhenti merokok sama sekali. Yang ketiga, kesediaan berubah. Apabila terjadi suatu inovasi dan program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagai orang yang sangat cepat untuk menerima inovasi dan perubahan tersebut. Tetapi sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam suatu masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama. Di dalam program-program kesehatan, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, sangat diperlukan usaha yang konkret dan positif. Selanjutnya adalah strategi perubahan tingkah laku. Yang pertama, pemberian informasi. Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara-cara mencapai hidup yang sehat dan cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya, dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka dan akhirnya akan menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, diskusi dan partisipasi. Cara ini adalah sebagian peningkatan cara kedua tersebut di atas, di mana dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya. Selanjutnya adalah teknik-teknik dalam konseling ini. Yang pertama, genograms. Genograms adalah metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga seperti usia, seks, tanggal pernikahan, lokasi geografis. Genograms tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga menyarankan pola diferensi yang mencakup kembali keluarga asal dan di luar. Yang kedua, kembali ke rumah. Detriangulasi Bowen untuk memisahkan bagian-bagian dari segitiga langsung ketika ia berhadapan dengan masalah keluarga, ia melihat orang tua atau salah satu orang tua. Bowen kemudian mencoba untuk menggunakan cara mengembangkan strategi untuk menghadapi dampak stres emosional dengan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, hubungan orang perorangan. Yang keempat, perbedaan sel. Jadi itu tadi materi tentang teknik Begonian dari saya.
Sekian dan terima kasih.